Bapak Ibu, kalau kita mau perhatikan hari-hari ini, kalau Bapak Ibu tidak menyadari gitu ya, Tuhan itu sedang membawa kita masuk dalam percepatan. Dan percepatan itu sebenarnya menolong kita. Mungkin dulu-dulunya kita tidak menjadi orang yang bisa mengerti banyak tentang apa yang sebenarnya menjadi rencana Tuhan. Saya boleh maaf kalau Pak Gembala saya mengambil contoh ya. Bapak Gembala mempunyai sebuah kesaksian pertobatannya. Beliau katakan bahwa sudah berapa lama beliau menjadi gembala dan terus akhirnya memiliki waktu kekurang berdoa. Saudara, pada waktu beliau mengatakan seperti itu, hati saya ada seperti sebuah lonjakan yang dikata, Tuhan ingatkan bukan hanya mungkin kadang-kadang oh gitu mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tapi di hati saya tiba-tiba berkata, banyak orang nggak pernah mungkin mengalami kesempatan atau belum mengerjakan sesuatu, bahkan gak tahu harus mengerjakan apa. Sebenarnya sedang membuang-buang waktu, bahkan mungkin ya berapa banyak yang sebenarnya harusnya sudah sangat banyak Tuhan sudah beri, tapi karena kita tidak mengerti sehingga waktu itu begitu berlalu. Saudara, kita bersyukur kalau buat saya lebih baik kita mendapatkan kesempatan untuk bertobat, dan pertobatan itu mengejar apa yang menjadi destiny kita. Saudara, kalau saudara menangkap hari-hari ini dan saudara merindukan dan terus membuka hati, sebenarnya apapun yang sedang Tuhan buat saya, proyek ini mengingatkan saya. Karena mengingatkan seperti apa Bapak Ibu? Kita baru saja mungkin baru menikmati berulang-ulang, kalau seumpama saya duduk di sini bersama dengan mungkin pas waktu di hari Sabtu atau waktu itu begitu cepat ya. Setahun mau 2 tahun menikmati tempat ini, tiba-tiba saudara ya kita mungkin akan memikirkan yang lain sesuai kepikiran manusia, dengan kata lain standarnya manusia berpikir. Tetapi kalau Tuhan berpikir itu beda banget. Tiba-tiba kondisi di banyak dunia mengalami kondisi yang tidak kita pikirkan, dan mungkin kita pikir akan baik-baik setelah kita tahu mungkin ada pergantian Presiden Prabowo akan menjadi gini dan gini. Tapi prediksi yang kita prediksi mungkin tiba-tiba bahkan ada yang tiba-tiba berkata begini, makanya kita salah memilih presiden. Saya berkata begini, bukan itu masalahnya. Saya berkata karena Tuhan itu sedang mau mengerti, supaya mengajak kita mengerti, karena ada sebuah peperangan yang sudah sangat singkat, dan kalau kita enggak mengalami sebuah kondisi dan melihat sebuah situasi yang ini kan kita enggak ngerti saudara. Firman-Nya itu sudah sangat sering dan mungkin sudah diingatkan kepada kita. Bahkan mungkin kita juga diperingatkan sudah sangat banyak, tapi kadang-kadang kita tidak mendengar. Satu kebenaran tiba-tiba pada waktu saya sedang doa dan rebahan, karena saya banyak berdiri, jadi doa saya bisa sambil rebahan saudara ya. Dan waktu saya rebahan tiba-tiba Tuhan tuh ingatkan, tangan kananmu memegang, atau tangan kanan memegang perjanjian, atau memegang ya istilahnya bekerja, dan tangan kirimu memegang sebuah perjanjian dan bekerja, dan tangan kananmu berperang saudara istilahnya. Dan dengan kata lain saudara gitu ya, saya hari ini kita mau belajar Tuhan singkapkan untuk mempelajari sebuah kebenaran, yaitu lawatan Roh Kudus. Lawatan Roh Kudus itu sebenarnya akan ada sebuah percepatan karena terpaan. Istilah kita gitu ya. Selagi kita ngumpulin kerikil-kerikil kecil 18 mungkin 180 atau sampai berapalah 1.800.000, tapi kita juga minta untuk kita dipercepat dan mengalami diperlengkapi oleh Tuhan supaya kita juga melakukan sesuatu. Di sisi lain kita juga menginjil. Dan di sisi lain kita akan membangun, karena itu waktunya, kondisinya seperti cepat sekali, seperti kalau saudara tahu tentang ada di firman Tuhan dikatakan Yeremia ya, istilahnya pembajak ya, pembajak loh saudara. Itu pembajak itu bersama dengan penuai itu seperti kayak saut-sautan ya, membajak baru dibajak terus ditanam, ditabur terus dituai.
Bayangkan, ada seperti kerjanya itu mungkin kalau saya mikirkan, oh mungkin tanahnya itu banyak, saudara ya. 1 hektar sudah ditanemin, 1 hektar dibajak, satu ini dan di sana harus menuai, di sini lagi harus menanam lagi dan seperti itu. Dan karena Tuhan menginginkan sebuah lawatan dan menginginkan sebuah percepatan dan saudara kalau kita ini enggak ditarik, buat saya ini pelatihan dan buat saya kita ini sedang ditarik bukan keuntungan siapa-siapa dan itulah keuntungan kita. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian ya. Nah, seorang dia berkata begini, kalau kadang-kadang kita mau memberi dan untuk mengerjakan sesuatu tunggu mungkin kapan ya untuk nanti kapan aja. Ya, terus akhirnya juga kita enggak memberi. Tapi pada waktu saya belajar melangkah, dengarnya sih kita mungkin pernah membuat sebuah proyek untuk membuat pembelian aja 1,3 mungkin kita enggak bergumim. Tapi dengan proyek terus tiba-tiba ada 18M. Saudara ada sesuatu yang mungkin dan itu kalau dilihat itu didengar awalnya besar. Kalau kita jalanin saudara tiba-tiba gitu ya level 1 dan tiba-tiba ada banyak orang yang tiba-tiba, iya Tuhan aku mungkin ngasih sekerikil atau sepasir ya hanya kecil tapi aku terlibat. Nah saudara seperti kita juga dilatih iman kita dan tiba-tiba kita itu punya akses jalan. Ya, mari kita akan belajar kita di sini lawatan Roh Kudus seperti apa sih? Mari kita akan baca. Di sini dikatakan kita akan membacanya bersama-sama dan kita akan lihatkan mungkin bersama-sama. Yesaya 61 ayatnya ke-1 sampai yang ke-3. 2, 3. Roh Tuhan Allah ada padaku karena Tuhan telah mengurapi dan menugaskan saya untuk membawa kabar baik kepada orang-orang yang rendah hati dan menderita. Dia mengutus aku untuk membalut atau luka-luka orang-orang yang patah hati, untuk mengumumkan kebebasan dari kurungan dan penghukuman pada para tawanan jasmani dan rohani, dan kebebasan bagi para tawanan. Saudara yang kasih, di sini dikatakan ya kita ini belajar tujuan Tuhan bagi setiap kita. Dan kalau Yeremia atau Yesaya dan dikatakan firman mengatakan kepada Roh Tuhan ada padaku karena Tuhan telah mengurapi aku dan menugaskan aku. Hari ini saudara siapapun saudara dibilang orang yang mungkin tidak pernah dianggap atau dibilang siapapun saudara, detik saudara itu berkata kepada Tuhan, Roh Tuhan ada padaku. Beberapa hari ini saudara sedang berdoa dan dierami oleh Roh Kudus. Dan pada waktu saudara mulai terbuka hati saudara, tiba-tiba Roh Tuhan itu ya kembali memenuhi hidup saudara dan saudara disegarkan. Detik saudara berkata hari ini tiba-tiba sebuah tugas yang kita dikatakan kita juga tugas memberi, tapi kita juga harus tugas menyelamatkan jiwa-jiwa. Bayangkan saudara. Tugas kita kayak kadang-kadang Tuhan kita memberi karena kita, gedung yang besar harus dibangun sama saudara ya. Karena kita kan kita butuh walaupun sekali lagi walaupun mungkin ini di sini dikatakan mungkin belum penuh banget dan mungkin belum ibadah sampai 5 kali ya. Tapi sekali lagi saudara, kalau akan Tuhan itu tahu. Dan Tuhan itu tahu dan oleh sebab itu udah kalau kita nunggu kayak gitu lama kita akan menjadi orang yang tetap menunggu. Dan ini perjalanan pengajarannya cepet banget. Kita disuruh bangun tapi kita juga disuruh nginjil, kita disuruh memberitakan, bayangkan. Karena nanti begitu kita melakukan ini, begitu kita semua sudah injilin dan terus tiba-tiba ada yang membangun juga bagiannya, langsung terbangun. Semua bisa masuk dalam rumah Tuhan. Saudara ini sebuah percepatan yang Tuhan akan latihkan kepada kita. Namun hati kita hari ini siap atau tidak. Karena Tuhan sedang mau latih dan kita mau dibawa ke masa yang itu. Dan masa itu sebenarnya meringankan kita itu apa? Membuat kita mendapatkan kesempatan yang dulu-dulunya mungkin kita malas dan mungkin dulu-dulunya kita tidak mengerti, yang dulu-dulunya waktu kita banyak mungkin tidak kita pakai. Ya, terus akhirnya sekarang ada proyeknya Tuhan sendiri katakan, engkau akan mengalami percepatan. Aku latih kamu.
Engkau kulatih ya, dengan kata lain engkau memberi tapi engkau juga menginjil dan engkau juga harus memberitakan firman Tuhan itu. Saudara, tiba-tiba saya berkata, Tuhan saya cukup kalau Pak Gembala seringkali memiliki waktu yang ini. Saudara, saya tiba-tiba dan dikatakan, Tuhan aku merindukan sebuah waktu kembali, maksudnya waktu yang dimana face to face atau sesuatu yang menyegarkan kembali dan tetap fresh dan kuat. Dan inilah yang pada waktu kita ada di dalam rumahnya. Firman-Nya berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku, karena Tuhan telah mengurapi aku dan menugaskan aku. Saudara yang kasih, hari ini saudara berdiri di hadapan Tuhan dan mengatakan Roh Tuhan ada padaku. Dan pada waktu saudara berkata Roh Tuhan ada padaku, kalau Roh Tuhan itu ada pada kita, membuat kita ini tiba-tiba punya passion yang berbeda banget, punya kerinduan yang berbeda banget, dan punya keadaan yang tiba-tiba beda banget. Dan mungkin kadang-kadang banyak pikiran kita kalau secara manusia ngerjakan apapun, kalau secara manusia itu berat saudara. Karena manusia itu bisanya cuma ya sebatas kemampuan manusia. Tapi kalau Tuhan, buat saya sekali lagi, kalau ini proyeknya kita, ya saya ngomong saudara, kita bukan ini mau tunggu dengan apanya saya nggak tahu. Andai kata kitanya ya biasa aja, kita tidak dipaksa atau kita tidak dilatih sama Tuhan. Nah, kalau dipaksa kelihatannya dilatih oleh Tuhan, kita akan beda sekali saudara. Bayangkan kalau nunggu nanti akan ada berkat, atau kita akan mengalami begitu banyak penundaan atau begitu banyak waktu yang terhilang. Saya beberapa waktu pernah memberikan nasihat kepada beberapa tim saya katakan ini, kita ini jangan kebiasaan menunggu. Atau menunggu, jangan kebiasaan menunggu bola, jemput bola. Jemput bola. Dan saudara yang kasih, dan tiba-tiba kadang kalau kita menunggu Tuhan, kita ini sudah menunggu lama saudara, ya istilahnya ini. Tapi hari-hari ini Tuhan, saya nggak ngerti, kadang-kadang sudah suatu waktu ya sudahlah, ini sudah puji Tuhan, menikmati tempat begini udahlah. Tapi suatu waktu berkali-kali, iya saya mau datang ke gereja Jati Asih ya, atau Galilea Ministry ya, itu ya nggak ada ke parkir. Dan saya pertama, oh iya, tapi bisa kok ada ke sono. Ya, tapi kalau buat orang-orang yang tidak biasa jalan, saudara, nggak suka. Ya, sudah nyebrang, terus akhirnya minggir masih ini, jalannya sudah ini, gitu ya. Saya katanya satu kali bisa kok, oh bisa kok, gitu. Tapi ke beberapa kali saya langsung tersentak. Oh iya, sulit ya kalau ke gereja Jati Asih. Karya, dan saya hanya berkata, Tuhan itu sebuah kebutuhan, Engkau tahu. Dan saudara, tiba-tiba ya kita terus akan doa dan doa seperti puzzle, baik dari Bapak Gembala maupun dari apa yang Tuhan taruh ya. Dan ada banyaklah penyataan Tuhan. Dan hari ini pada waktu saya hanya katakan, Tuhan kalau dipikir kita ini kan berapa persen ya, banyak itu jemaat adalah anak-anak mahasiswa kalau penuh. Tapi terus akhirnya kita ya jemaat-jemaat, dengan kata lain ya kita ini butuh terobosan. Kita semua jemaat-jemaat yang butuh terobosan. Tapi Tuhan berkata, enggak pandang mau dari apapun, lihatlah Tuhan. Dan pada waktu disuruh ngelihat Tuhan, saudara yang kasih, lihat kalau kita nempel dengan Tuhan, ya saudara, saya ingat kalau kita cangkokan itu gitu ya, kita seperti apapun begitu kita dicangkokkan dan ditempelkan ke gitu, kita bisa berbuah. Nah saudara, kadang-kadang kita ini menjadi pohon yang mungkin lama tidak bisa berbuah, tapi detik kita tahu pada pokok anggur itu kita nempel dan kita akan bisa berbuah, dicangkokkan. Dan saudara, percangkokan ini kadang-kadang sih macam-macamnya banyak. Dengan kata lain hari ini seperti dikatakan, ada sebuah percepatan di tangan kanan, di tanganmu mungkin pegang sebuah perjanjian dan engkau bekerja, tapi di tangan kirimu engkau berperang. Dan engkau harus tetap melakukan dengan sebuah percepatan dan sangat banyak yang harus dilakukan. Saudara, ya mungkin hari ini seperti dikatakan judul temanya adalah lawatan Roh Kudus.
Kalau sudah lawatan Roh Kudus, ya ada lawatan kita hari-hari ini berdoa, dan kalau hari-hari ini kita berdoa dan doa yang kita lakukan itu terjadi, dan tiba-tiba banyak orang di sekeliling di Jatiasi ini dan di sekeliling beberapa tempat tiba-tiba akan ada sebuah lawatan dan mereka yang sakit disembuhkan dan ada banyak mereka ketemu Tuhan. Saudara, tempat ini gak muat. Dan ada banyak orang yang ingin mencari ada apa. Saya sedang menantikan itu. Tapi saya percaya saudara adalah orang-orangnya yang Tuhan persiapkan dan berkata, ya Tuhan, ini aku siap. Tiba-tiba saya gak tahu, semua tiba-tiba menumpangkan tangan dan mulai berdoa dan mulai buat kesembuhan dan keajaiban. Dan mulai tiba-tiba saudara semua sibuk. Ya, sudah nggak ada waktu lagi. Terus akhirnya mengerjakan sesuatu yang ajaib. Saudara, gereja di India itu kondisinya seperti itu. Awalnya cuma melakukan hal yang kecil dan mereka ambil doa dan puasa, dan mereka setelah doa dan puasa tiba-tiba semua punya kerelaan, hati yang rela. Setelah tiba-tiba itu dari Tuhan sendiri, saudara. Ya, kalau Tuhan kasih hati yang rela, makanya kita minta seperti Yesaya, dikasih Roh Tuhan ada padaku dan mengurapi aku. Dan terus akhirnya tugasnya melakukan sebuah pemberitaan firman Tuhan, menyembuhkan banyak orang. Saudara, hari ini kita mau berkata kepada Tuhan, Roh Tuhan ada padaku. Dan pada waktu Roh Tuhan ada pada saudara, tiba-tiba saudara itu ngerjain apa aja, ada kemudahan dan ada keajaiban. Loh, saya ini kan pernah tinggal di Kemang IV belakang. Saudara, saya ini cuma habis ada orang konseling saat itu. Orang konseling itu tiba-tiba dikatakan, aku gak punya makan, gak punya beras, gak punya uang untuk ngontrak. Bingung ya, gak punya beras, gak punya uang makan, terus dikatakan gak punya uang untuk ngontrak. Terus kamu kemana dalam hati saya, saudara? Dan ujungnya berkata, boleh pinjam gak Bu Puji? Dan hari itu sejujurnya saudara, saya juga gak punya uang. Tapi saya bilang gini, aku gak minjamin ke kamu, tetapi aku memberikan kail kepadamu, yaitu 20.000. 20.000 ini bukan utang, tetapi saya katakan, engkau bisa apa? Dia bilang, aku bisa bikin kue apa? Dia bilang, dikatakan dadar gulung sama bakpao, isinya sama saudara. Dadar gulungnya juga isinya kelapa dengan gula. Demikian bakpaonya juga isinya kelapa dengan. Jadi bakpao maupun dadar gulung, jadi disuguhin kelihatannya dua macam ini, tapi isinya sama saudara. Tapi itu dibuat, saya bilang gini, oke. Caranya mau apa? Dititip-titipkan dan oke, nanti kalau nggak habis bawa ke saya akan beli, saudara ya. Jadi tiap hari, tapi sekali lagi uang pokoknya jangan dimakan dan keuntungannya lah yang kamu makan. Saya ngelatih kurang lebih 1 minggu. Tiap hari saya suruh ngitung untungnya. Puji Tuhan, saudara, dari situlah dia ngalamin sebuah terobosan dan ngalamin sebuah yang namanya keajaiban. Saudara, kadang-kadang kita ini perlu dilatih, dan terus kadang-kadang pada waktu dilatih, ya terus Tuhan itu mengerjakan sesuatu yang ajaib. Saya enggak tiba-tiba ada kemudahan, orang itu tiba-tiba wah pesanannya, dan saya itu juga ajaib. Saat itu saya masih sering diundang di PAUK, dengan kata lain persekutuan ibu-ibu yang ada di Kemang Pratama. Dan dikatakan, wah mau ada ibadah di mana ya pesan kue? Saya gaya, saudara. Saya bilang, pesan aja kepada saya akan bikin dadar gulung, bakpao, dan saya akan bikin kue pisang bungkus yang pisang pakai tepung ya saudara ya. Terus akhirnya dikata, wah pesan. Dan saudara, mereka terus akhirnya ada jemaat yang bisa bikin sate babi. Saudara, dari situ ya mereka mengalami terobosan dan mereka ngalamin pemulihan ekonomi, dan mereka bisa ngontrak, bisa nyekolahkan anak, ya, sampai akhirnya pindah ngontrak ada di Kemang IV, dan mereka mengalami pemulihan dan punya toko. Nah saudara yang kasih, saya katakan sekali lagi, tiba-tiba dibuat punya kemudahan. Saya tidak tahu, karena keajaiban demi keajaiban. Karena apa? Roh Tuhan ada. Tuhan sedang berikan kepada kita. Ada apa di tangan saudara. Dan saudara mungkin bisa mengerjakan apa.
Dan tiba-tiba ada lompatan yang ajaib. Seperti kita, tiba-tiba mau diajak lompatan sama Tuhan. Ya, buat keajaiban. Saudara kalau melihat mungkin hanya kondisi jumlah, kita ya mungkin akan pasif, patah semangat. Tapi kita lihatnya Tuhan. Tuhan buat keajaiban dan Tuhan menyatakan mungkin yang tidak seperti yang kita pikirkan. Dan saudara sekali lagi hari ini ya Tuhan itu berkata, roh Tuhan ada padaku. Seperti firman Tuhan ini, roh Tuhan Allah ada padaku karena itu telah mengurapi aku dan menugaskan aku. Untuk membawa apa? Kabar baik. Saudara, apa yang saudara rasakan pasti saudara akan cerita. Tuh aku rasakan urapan Tuhan, aku rasakan kelepasan, aku rasakan sukacita, aku rasakan keindahan atau mungkin kemenangan. Itu saudara dari mulut ke mulut, ada apa? Ada apa? Dan tiba-tiba saudara yuk kita nyembah. Dan saudara kondisi saudara pun akan menjadi orang yang berbeda. Ya, tiba-tiba menjadi penyembah yang berbeda. Mungkin tadinya menjadi orang yang menyembahnya hanya nyembah. Ya, ku menyembah. Tapi hari itu ku menyembah meradiasi. Saya mulai merenungkan ya. Ada banyak orang datang mungkin merasakan sesuatu dalam penyembahan. Tapi saya nggak mau hanya di sini. Saya mau penyembahan itu meradiasi sampai orang itu ada apa sih di Jatiasi? Sesuatu yang berbeda dan tiba-tiba sesuatu tembok-tembok itu tadi diruntuhkan dan tembok-tembok penyesat maupun tembok-tembok mungkin kegelapan itu tiba-tiba runtuh dan tiba-tiba ada langit terbuka karena ada orang yang menyembah Tuhan. Ini yang Tuhan rindukan sebenarnya. Makanya pada waktu Tuhan mengatakan aku hendak mencari Yeskiel 22 ayatnya 30 orang yang mendirikan tembok dan yang membangun tembok. Nah, saudara yang kasih, makanya dikatakan di sini, untuk membawa kabar baik kepada orang yang rendah hati dan menderita. Saudara, ada banyak orang itu menderita bukan karena secara fisiknya. Ada orang itu menderita di rohnya. Ada orang itu menderita di jiwanya. Jiwanya gak bebas. Saya pada waktu melakukan sebuah pelepasan yang tadi atau kemarin ya anak-anak pada maju semalam gitu ya. Saudara Tuhan kata, siapa yang mau dilepaskan bukan dilepaskan dari roh jahat, dilepaskan dari jiwa yang terpenjara. Bayangkan, jiwanya terpenjara rasanya ketawanya cuma gitu aja saudara. Nggak bisa tertawa yang lepas. Sukacitanya juga sukacita cuma karena diingatkan oh ya sukacita ya. Tapi orang itu sendiri nggak bisa mengalami sebuah kelepasan. Berapa banyak orang yang mengalami penjara seperti itu. Dan itu kalau gak Roh Kudus yang bekerja gak bisa. Makanya pada waktu roh Tuhan ada padaku, dia mengurapi aku. Dan saudara pada waktu saudara itu diurapi Tuhan, lakukan sebuah pemberitaan firman. Dan katakan dan doakan orang itu dan katakan engkau akan dibebaskan. Saya melihat beberapa orang wajahnya berbeda. Pada waktu mereka menjadi orang yang ingin mendekat sama Tuhan. Saya lihat wajahnya Ibu Reni dulu dengan sekarang pasti berbeda. Saya lihat wajahnya anaknya Bu Reni sekarang dengan dulu pasti berbeda. Semualah ya, semua yang ada. Kenapa? Ada roh Allah. Kalau hidup saudara itu ada roh Allah pasti berbeda. Dan mari kalau sebab itu saudara ya, roh Tuhan ada padaku. Tujuan kita doa biar roh Tuhan ada pada kita terus. Dan roh Tuhan itu menolong kita dan tolonginlah banyak orang yang butuh mengalami kelepasan. Tolonginlah ada orang yang butuh banyak mengalami yang namanya kemenangan. Dan kalau saudara tiba-tiba mendoakan, doa saudara membuat mereka dilepaskan dari tali-tali yang mengikat mereka. Tali-tali maut, tali-tali penyesatan, tali-tali kesakitan. Ada orang tiba-tiba nggak ngerti, biasa kelihatannya, tapi sangat sensitif dan itulah dia ada tali-tali kesakitan yang butuh break. Aku nggak mau didekap oleh itu. Dan saudara tiba-tiba saudara mengalami kebebasan. Nah saudara yang kasih, makanya dikatakan beritakan. Makanya Tuhan itu bilang kepada saya saat itu mendapatkan dari Tuhan, roh Tuhan ada padaku, ada tugasnya Yesaya. Sekarang roh Tuhan ada pada saudara, saudara punya tugas, amin.
Dan inilah saudara, kita bukan hanya mendengar, tetapi setelah ini kita akan melakukan sebuah tugas project. Makanya kenapa Bapak Gembala katakan ini project. Project ilahi, project kerajaan. Dan ini merupakan sebuah pelatihan buat kita. Siapa yang mau mengalami, saudara, sepakat saja. Saya ini orang yang berkatanya sepakat saja. Saya melihat pada waktu Ibu Iin, ya saya menyebutnya Panglima, ya sekarang. Nah saudara, beliau padahal nggak ada yang lihat kita, cuma doa ada di ruang tamu atau kadang-kadang di kamarnya beliau. Ya, yang didapat itu hal-hal yang besar dan nanti Tuhan akan ada sekolah. Nggak saya lihat, dan beliau mungkin seperti Bapak Gembala melihat tanahnya ini besar dan ini dan itu gitu ya. Dan hari itu, saudara, hari itu saya ini sudah gembala. Saya belum memiliki sebuah penglihatan yang seperti itu, dan saya katakan, ya Tuhan, saya ini seperti kalau dulu kan zamannya komputer, hari ini juga ada komputer, ada Pentium. Pentium 1 dengan Pentium 7 atau Pentium 3 itu beda banget. Pentium 1 itu ya lama, 3 agak sedikit cepat. Nah, Pentium 7 cepat. Bayangkan beliau baru, Tuhan bilang, Tuhan bilang, saudara, secepat itu koneknya dengan Tuhan. Karena tiba-tiba Tuhan bilang, hari itu saya mungkin Pentium 1 dan tiba-tiba saya berkata, saya akan ngikutin satu demi satu lama. Dan saya berkata, saya sepakat, dan sepakat itu saya dicangkokkan ke situ. Saudara, mari. Sepakat ini project, kan tiba-tiba berkata, Tuhan ini demi keuntungan saya karena sudah banyak waktu dan mungkin saya ditinjau dari segi apapun. Kalau saya ngomong begini saudara ya, ditinjau dari segi apapun saya nggak bisa dari mungkin ya kalau dikatakan saya ini dari desa, mungkin pengalamannya banyak kurangnya dan mungkin dalam banyak sisi lah saya sangat kurang. Pemimpin saya kuliahnya di Belanda. Dan saya berkata, kalau saya harus ngikutin, terus nanti ke Belanda dulu dan ini lama. Ya sepakat saja, dicangkokkan. Dan sekarang ini tiba-tiba ini mengingatkan saya. Project ini kata, ya sudah saya sepakat saja, ada percepatan. Amin. Saudara, kalau saudara tinggal sepakat, ada percepatan. Bukankah ini sebuah percontohan, makanya dikatakan ini holy home. Holy home. Juga sudah benar. Saudara dulu mau hanya renovasi, membenerin bocor sebenarnya. Tapi tiba-tiba ya udahlah ngomongin rapatnya juga cuma ngomong-ngomong gitu aja. Misalkan ya udah dibongkar. Tiba-tiba seminggu kemudian gitu tiba-tiba habis ngomong dari yang punya sini langsung jubrak dibukar, kita belum sempat untuk dapat cari dana. Ada orang yang tiba-tiba pertama 5 juta. Setelah 5 juta mau diapain? Saya pikir ya sudah dibuat tangga saja bagus kan. Sudah dilebarin gini aja. Saudara, saya nggak nyangka kalau harus dibuat jangan sampai seperti ini. Dan saya berkata mungkin saat itu berapa lama? 2 minggu mungkin selesai katanya. Saudara, tiba-tiba dibubar semuanya. Itu langsung berapa? Ini nanti 2 bulan. 2 bulan gak mungkin, terus ya mereka terus 4 bulan. 4 bulan aja percepatan dan tiba-tiba aku kalau mau percepatan, apa yang tidak pernah kamu lihat dan apa yang tidak pernah kamu dengar, aku nyatakan kepadamu. Amin saudara. Buat saya yang kadang-kadang yang mungkin pas-pasan dan biasa saya berkata, Tuhan saya butuh di bawah project seperti itu. Dan kalau saudara tahu tiba-tiba saya sepakat saja. Terbangunlah sebuah sekolah Mahanaim yang awal sekolah itu kayak apa saudara, kayak mall. Ya semua orang berkata begini, wah sekolahan kok kayak mall. Dan anak-anak ya, anak-anak itu kan beberapa dari rumah singgah. Saudara lihat kamar mandi bagus, wis mandi-mandi dan gocek semua ini. Aduh saudara kayak, waduh mereka menikmati kaget karena dari mungkin mereka mungkin rumahnya dulunya di jalanan atau rumahnya mungkin ya kondisinya ya di pinggir jalanan yang kayak gimana detik itu. Terus masuk sekolahan ada kamar mandi yang bagus. Sekolahnya ber-AC. Setiap mau pelajaran bukannya mendengarkan pelajaran dari guru, ngeliatin AC aja saudara. Ya gurunya bilang, dengerin. Iya, oh iya. Dan dia ngeliatin AC. Kok kita ada di sini jadi dingin ya, jadi enak. Saudara ya, apa yang tidak pernah kita pikirkan.
Bayangkan itu tiba-tiba bayangkan beli tanahnya, terus akhirnya membangunnya. Cuma kata sepakat. Saudara tahu awal rumah singgah dan dibukanya rumah singgah, bekal saya itu tiap hari dimakan mereka. Ya, saya punya bekal, tadi tiba-tiba kakak makan ya. Iya, mau makan. Ih, makannya enak ya. Kayak mau makan sendiri kan gak tega, saudara. Gimana ya? Terus akhirnya ada ini satu, saudara ya, kompornya cuma obrol itu satu, yang ya blue ski apa itu satu. Terus aku mikir, oh ya udah ada, kamu belum makan? Belum kakak. Udah, tak inget di sini ada 40 orang. Wih, gimana ya ngasih makan? Saudara, bener-bener lah ya, singkat cerita kami bikin mie hari itu mungkin ya 10 gak sampai. Saudara, kita bikin kasih air yang banyak. Terus makan kita ya 3 orang kita kumpulin ya, nasinya kita pakai bagi 2 sendok dan pakai mie. Mereka makan, kita yang kelamet saudara. Karena apa? Kita juga lapar sebenarnya gitu kan. Tapi karena mereka lebih ngomong lapar, ya sudah. Dan mereka happy, dan mereka, saya ngajar dalam kondisi perut saya keroncongan, tapi saya happy juga melihat mereka ini. Dari seperti itu, saudara. Ya, saya pernah ngomong kepada beberapa ya, baik Yeti maupun Robin, kalau saya ngajak beberapa tempat yang saya ajak untuk buka kayak tempat gitu ya, ada persekutuan, saya ngomong gini, ini kalian jemaat mula-mula. Kalian tidak dikasih PK, dan kalian juga gak dapat apa-apa. Dapatnya makan dan minum, kadang-kadang dapatnya minum aja. Jemaat mula-mula kalian dilatih yang ilahi itu sudah kalian terima, dan nanti kalian akan terima yang. Dan saudara yang kasih, mungkin hari ini sama. Kita nih tiba-tiba gak ngerti. Kita kok tiba-tiba harus ngasih 18.000, terus akhirnya ya dimulai dari seperti itu, setia aja. Ya, Tuhan buat keajaiban. Dan buat saya nggak ngerti, biar saudara seperti Bapak Gembala tadi katakan, kalau hati kita dibukakan, tiba-tiba kita ngerti banyak. Apapun yang di roh tiba-tiba kita nangkep. Yang tadinya nggak pernah ngerti, ya tiba-tiba, oh iya, wah ini project Tuhan ya, oh iya. Dan saudara tiba-tiba, oh iya saudara itu dilatih oleh Tuhan. Tiba-tiba aku dulu mau sekolah mungkin STT, udah kayak begini, sekolah STT kelamaan. Apalagi waktunya sudah sangat singkat. Saudara tiba-tiba terima terpaan roh. Dan saudara tiba-tiba dipimpin oleh roh Tuhan, dan saudara terima karunia menyembuhkan dan memulihkan, mendoakan mereka dengan ajaib. Ya, saya ngalamin hal seperti itu. Ya, saya nabi yang tiba-tiba diterpa dan diurapi Tuhan, makanya dia katakan roh Tuhan ada padaku. Saudara katakan setiap kali saudara berdoa, roh Tuhan ada padaku. Dan buat aku alami sebuah percepatan, akselerasi bahkan, untuk melakukan apa yang hari-hari yang dulu mungkin karena kemalasan dan kebodohan, bahkan mungkin ya kekerasan hati. Aku tidak bisa pernah belajar, aku belum pernah belajar banyak hal. Ini cara saya dalam pengejaran. Saya pada waktu melakukan apapun, saya waktu ingin ada dalam pengejaran, saya lakukan ini kesempatan. Tapi saya nggak tahu kesempatan ini enggak, oh ya udah kesempatan, nantilah kalau saya punya kesempatan. Enggak saudara, kesempatan tuh kairos. Ya contohnya saudara ya, kalau musim durian akan beli durian itu sangat mudah dan mungkin agak murah. Tapi kalau saudara nggak musim durian, saudara sedang cari durian, itu agak susah dan pasti mahal. Sama, kairos itu dengan seperti itu. Kalau lagi masanya, jangan tunda dan jangan kita berpikir banyak hal. Ya, ambil, jangan sampai nanti kalau lagi sudah aku dulu juga ya saudara, itu ketinggalan. Nah, sini dikatakan lagi, dia mengutus aku ya untuk membalut atau luka-luka orang yang patah hati. Saudara, dia mengutusnya memberitakan dan mungkin menyembuhkan. Ada banyak orang yang mungkin saudara tiba-tiba ketemu dengan orang yang butuh ya dikonselingin, butuh tiba-tiba didoakan.
dan saudara tiba-tiba membalut. Kadang-kadang ada orang itu kan bukan karena sakit fisiknya, di jiwa dan mungkin adalah ukiran jiwanya tiba-tiba sakit yang mungkin kita tidak lihat dan banyak orang tidak lihat. Tetapi orang yang punya roh Tuhan dan mata hatinya dibukakan atau mata jiwanya atau mata hatinya melihat, dia bisa melihat yang roh katakan dan yang sedang terjadi. Saya percaya saudara akan dibawa kepada masa seperti itu. Akan tiba-tiba melihat orang saudara doakan sembuh dan tiba-tiba mukanya berbeda. Kondisi ekonominya tiba-tiba juga berbeda. Karena ada sebuah kemudahan yang setiap hari katakan doa dengan roh Tuhan ada padaku. Dan saudara pada waktu saudara bergaul dengan pimpinan Tuhan dan saudara melakukan tiba-tiba, nggak ada yang mustahil. Bu Reni mungkin tiba-tiba ya sedang menjajakan sebuah usahanya dan tiba-tiba ketemu, kenapa toh mungkin nggak tahu suruh manggil itu atau manggil siapa ya, terus atau Eda ya, terus tiba-tiba ada sebuah kata yang mengalir, aku doakan. Saudara, saya seringkali melakukannya seperti itu sebenarnya. Makanya sekali lagi saudara, kita ya tak pandang siapapun kita, detik kita mau dan kita percaya dan kita berkata iya, roh Tuhan ada padaku. Dan di sini dikatakan lagi bahwa untuk mengumumkan pembebasan, saudara seperti yang tadi saya katakan, ada banyak orang itu terpenjara. Ya, terpenjara jiwanya, terpenjara pikirannya. Dan saudara, oleh sebab itu saya katakan butuh dilepaskan dan butuh punya akses dan jalan sampai dia alami kelepasan. Next. Tujuan Tuhan bagi setiap kita, Yesaya 61 ayat 1 dan 3, untuk memberitakan tahun baik, ya, tahun baik Tuhan dan hari pembalasan dan pembalasan Tuhan kita, untuk menghibur semua orang yang berduka. Saudara yang kasih, ini tujuan Tuhan. Makanya pada waktu roh Tuhan ada pada kita, hari ini kita itu tiba-tiba mendapatkan sebuah kesempatan. Enggak pandang kita, oh ya karena aku bukan pendeta aku enggak menginjil. Karena aku bukan pendoa aku enggak berdoa. Enggak begitu saudara. Kita semua berdoa, kita semua memberitakan firman Tuhan kepada sekeliling kita, saudara-saudara kita, atau kepada orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Nah, next. Habis ya. Ya. Tujuan Tuhan bagi setiap kita, Yesaya 61 ayat 1 sampai 3, untuk memberikan kepada mereka yang berkabung di Sion hal-hal berikut, untuk memberi mereka serban sebagai pengganti debu atau kepala mereka sebagai tanda berkabung, minyak kebahagiaan bukannya duka, pakaian atau ekspresif ya Bu, yaitu dengan pujian ya bukannya semangat yang patah semangat. Ya, maka mereka akan disebut pohon kebenaran. Ya, jadi kuat dan megah, terkenal karena keutuhannya, keadilannya dan kedudukannya yang benar di hadapan Allah. Penanaman Tuhan agar dia dimuliakan. Itu tujuan Tuhan saudara. Jadi saudara renungkan, ada banyak orang yang kadang-kadang ya kita temui, mungkin mereka orang yang belum mengerti tentang hal itu, tentang hal apa yang direncanakan Tuhan. Kita beritakan dan kita melakukan pemberitaan itu. Saya nggak tahu hari ini saudara mau ngajak saudara berdoa. Karena kalau akan ada lawatan itu nggak hanya di dalam gereja aja orang ngalami gitu. Tapi saudara, saya mau untuk saudara tiba-tiba ya saat ini ingat orang-orang yang saudara lihat atau pernah temui itu butuh pertolongan. Dan mungkin saudara butuh mendoakan keluarga saudara yang belum dipercaya kepada Tuhan dan yang belum selamat. Saudara boleh katakan, Tuhan, aku sama saudara ngomongin siapalah. Saya ngomongin keluarga saya juga ada dan saya senang. Biarlah dia ketemu Tuhan, tembusi hatinya seperti saudara sedang khotbah kepada mereka. Dan itu butuh kita katakan, kita akan kembali, kita akan pertama bangkit berdiri dan kita ngomong gini, roh Tuhan ada padaku. Dia yang mengurapi aku, yang memberikan kepadaku tugas baru untuk memberitakan kebenaran bagi orang yang terpenjara, luka dan mungkin mengalami banyak hal yang terjadi dalam hidup mereka. Ada lagi, next. Ya.
Nah, saudara yang kasih, saya rindu untuk saudara memahami dan mengerti akan hal ini. Kalau nggak ada, kita akan bangkit berdiri. Terus tugas saudara hari ini, saudara berdoa untuk orang yang saudara akan yang sering saudara mungkin ada dalam pikiran, atau mungkin tiba-tiba saudara pada waktu ada di tempat ini diingatkan, siapakah orang itu? Ya, saya berulang-ulang seringkali mendoakan, kalau saya ini dipanggilkan seringkali mendoakan beberapa, atau kadang-kadang teringat pada waktu saya sedang berdoa untuk semua jemaat. Saya pasti mendoakan saudara, lepaskan mereka dari ini dan itu, dan mereka biar ketemu dengan Tuhan, alami keajaiban.